Bagaimana Bang, jika saat disekak dengan kuda, putih menggeserkan rajanya ke E3? Jika raja gesernya ke E3, menteri tetap akan ke H4. Jika putih tetap nekat kuda kali benteng, halo pecinta catur, selamat datang kembali bersama Logai Kreator. Di video kali ini, kita akan melanjutkan kembali pembahasan trik catur hitam menang cepat saat putih membuka permainan ke E4. Pada pembukaan putih ke E4 ini, ada banyak sekali variasi yang dapat kita gunakan untuk membalas putih. Kita akan membalas dengan pion ke E5. Setelah kita membalas ke E5, di sini kita dapat masuk ke beberapa pembukaan yang sangat populer yang akan kita tunjukkan di sini. Pertama, kita akan menunjukkan bagaimana gerakan kita jika putih kuda ke F3. Kita dapat membalas dengan kuda ke F6, menggratiskan pion yang kita kenal dengan sebutan Petrops. Juga kita bisa membalas dengan kuda ke C6, melindungi pion, dikenal dengan sebutan Ruy Lopez alias Spanyol. Pertama, yaitu setelah putih kuda ke F3, kita dapat mengalahkan hitam dengan cepat menggunakan gerakan kuda ke F6 yang disebut dengan nama Petrops. Cara memainkannya yaitu jika kuda kali pion, kita kuda ke C6. Kuda kali kuda, pion kali kuda. Dan putih pion ke D3, melindungi pion. Kita gajah ke C5 menyerang pion F2. Jika di posisi ini putih gajah ke E2, mungkin permainan masih dapat seimbang. Dan kesalahan buat putih di sini yaitu jika gajah ke G5 mengunci kuda. Ini bisa terjadi jika lawan berpikir kita blokade pendek, putih dapat menyerang kuda dengan pion. Padahal dengan putih menggerakkan gajah ke G5, ini adalah peluang besar buat kita untuk mengalahkan putih dengan cepat, yaitu kita menggerakkan kuda kali pion, membantu gajah menyerang petak F2. Jika putih nekat memakan menteri, gajah kali pion F2, sekak. Raja hanya dapat geser ke E2. Gajah kita ke G4, skakmat. Lalu bagaimana jika kudanya dimakan duluan dengan pion? Kita gajah kali pion, skak. Raja kali gajah, kita dapat menteri. Jika tadi raja tidak memakan gajah tapi geser ke E2, ya kita gajah ke G4, skak. Raja kali gajah, menteri kali menteri. Lalu bagaimana jika tadi putih menyelamatkan rajanya dengan gajah ke E3 menutup serangan gajah? Ya, gajah kali gajah, pion kali gajah, menteri ke H4, skak. Jika ditutup dengan pion, kita makan saja pionnya dengan kuda. Pion kali kuda, menteri kali benteng. Lalu bagaimana jika saat benteng terancam kuda tadi, putih tidak pion kali kuda, tapi menggerakkan bentengnya? Kita angkat kudanya ke E4, skak. Dengan menteri. Benteng menutup, menteri kali pion. Benteng ke G2 mengancam menteri, menteri balik lagi ke H4, skak. Raja geser ke E2, gajah ke G4, skak. Benteng kali gajah, menteri ke F2, skakmat.
Jika saat menteri kali pion, putih tidak mengancam menteri, tapi pion kali kuda, ya tetap saja kita dipastikan memenangkan permainan, karena menteri kali benteng seka, dan kita unggul posisi dan dapat benteng. Setelah pion kita kali kuda, muncullah pertanyaan. Di sini kan putih dapat memajukan pionnya mengancam kuda, dapat melindungi pionnya dengan pion ke D3, dapat melindungi pionnya dengan kuda ke C3. Bagaimana Bang jika pion maju mengancam kuda? Ini adalah pertanyaan yang sangat bagus, dan mungkin saja terjadi saat bermain catur. Kita cukup menggerakkan kuda ke E4, dan putih dapat mengancam kuda kita dengan pion ke D3, bisa juga dengan pion ke F3. Ini semua adalah pergerakan putih yang dapat kita manfaatkan untuk kita menang dengan cepat. Jika putih pion ke D3 mengancam kuda, di sini kita punya kesempatan memajukan gajah ke C5 membantu kuda mengancam pion F2. Langkah terbaik putih di sini gajah ke E3 menutup pergerakan gajah, dan kita akan gajah kali gajah. Dilanjutkan sekak dengan menteri ke H4. Tapi jika putih nekat pion kali kuda, gajah kita kali pion F2 seka, raja kali gajah, kita dapat menteri. Jika tadi rajanya tidak memakan gajah, ya sama akan kehilangan menteri juga, karena gajah ke G4 seka, raja kali gajah, dan menterinya hilang juga, kita santap dengan menteri. Lalu bagaimana jika tadi putih tidak memajukan pion ke D3 mengancam kuda, tapi mengancam kudanya dengan pion ke F3? Kita gerakan menteri ke H4 seka, pion menutup, kuda kali pion. Jika pion kali kuda, jelas kita dapat benteng. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu putih di sini tidak memajukan pionnya, tapi memajukan pion ke D3, melindungi pion sekaligus membuka serangan gajah. Setelah kita gajah ke C5, di sini hitam tidak menggerakkan gajah ke G4, tapi gajah ke E2 membuka jalan raja untuk blokade pendek. Ini adalah langkah terbaik putih yang mungkin dapat menyeimbangkan permainan. Tapi pada gerakan gajah ke E2 ini, sebetulnya kita juga punya gerakan untuk mengalahkan hitam dengan cepat. Tentu jika putih melakukan kesalahan. Kesalahan-kesalahan putih ini penting kita pelajari, karena sepintas putih yang akan unggul. Dan untuk kita tidak akan melakukannya jika kita di posisi putih. Lalu bagaimana gerakan kita selanjutnya? Kita gerakan pion ke H5. Gerakan pion ke H5 ini akan sangat mendukung kita untuk mengalahkan putih dengan cepat jika putih blokade pendek. Ini adalah kesempatan kita untuk menggerakkan kuda ke G4, menekan raja putih. Jika putih pion ke H3, kita dapat menyerang putih dengan mudah dengan menggerakkan menteri ke H4, menyerang pion F2. Putih tidak dapat mengusir menteri dengan pion, karena menteri dapat kali pion seka. Pion tidak dapat kali menteri karena terkunci gajah. Semestinya putih ini menutup jalan gajah dengan pion ke D4. Tapi jika pion kali kuda, kita pion kali pion, dan kekalahan putih tidak dapat dicegah lagi
karena ancaman skakmat di petak H1 tidak bisa dihindari lagi. Yang dilakukan putih hanya langkah sembarangan saja, dan kita menteri ke H1 skakmat. Jika benteng geser, menteri kali pion skakmat. Nah, itulah gerakan kita di saat putih memberi peluang saat kita memainkan kuda ke F6. Kita kembali lagi ke belakang. Kita akan menunjukkan gerakan kuda ke C6, melindungi pion. Setelah kuda ke C6, kita sering menjumpai gerakan putih menggerakkan gajahnya ke C4. Terkadang juga kita menjumpai gerakan pion ke D4, mengajak pertukaran pion yang dikenal dengan nama permainan Scott. Jika hitam pion ke D4 mengajak pertukaran pion, di sini kita dapat pion kali pion dan kuda putih kali pion. Kita kuda ke F6 mengancam pion. Putih melindungi pionnya dengan kuda ke C3. Lalu kita gajah ke B4 mengunci kuda. Kuda kali kuda, pion kali kuda. Menteri ke B4 mengancam gajah dan melindungi pion. Kita menteri ke E7 melindungi gajah sekaligus mengancam pion. Permainan masih seimbang karena putih masih dapat melindungi pion dengan pion, sekaligus memblokir gerakan kuda kita ke B4. Disinilah kita dapat berupaya mencari kesalahan hitam dengan memajukan pion ke D5. Pion tidak dapat kali pion karena open sekak terkunci menteri. Kuda tidak dapat kali pion karena terkunci gajah. Menteri tidak dapat kali pion karena ada kuda dan pion. Kesalahan buat putih di sini yaitu jika pion ke D5 mengancam kuda. Kenapa kita bisa menyebut ini kesalahan putih? Maksud kita lebih tepatnya yaitu bukan kesalahan fatal. Tapi dengan putih memajukan pion ke E5 ini, kita dapat memanfaatkan posisi ini. Mau tahu juga dong langkah yang tepat buat putih? Di posisi sebelum pion maju itu, putih bisa menekan kita dengan gajah ke G5, mengunci kuda. Dan permainan masih dapat seimbang. Bahkan kita sebagai hitam bisa kalah jika kita melakukan kesalahan. Karena nantinya putih dapat blokade panjang mengaktifkan serangan benteng. Tapi kan dalam permainan itu yang dicari kesalahannya kan? Karena jika benar semua akan berujung draw atau remis. Lalu apa yang akan terjadi jika putih pion ke E5 mengancam kuda? Pion E5 saat ini masih dalam keadaan terkunci. Jadi langkah putih ini bisa kita manfaatkan, yaitu dengan gajah ke C5 mengancam menteri. Menteri akan terus berusaha melindungi pionnya dengan geser ke F4 dan kita gajah mengancam pion. Pion tidak dapat memakan gajah karena masih open sekak terkunci menteri. Langkah terbaik putih geser ke E3 menutup kuncian menteri. Dan kita gajah kali pion. Jika putih pion ke E4 mengancam gajah, itu bukan ide yang baik karena kuda kita dapat ke G4 mengancam menteri. Langkah terbaik putih itu kuda ke E2 karena pion kita bisa maju nantinya mengancam menteri, dan kuda bisa dipastikan hilang jika kuda tetap berada di petak C3. Lalu kita blokade pendek.
Buat hitam yang ingin melakukan blokade panjang, gajahnya harus keluar. Tapi saat ini gajah belum dapat pergi karena sedang melindungi pion. Jadi buat putih yang ingin mengeluarkan gajah gelapnya akan merasa aman jika memajukan pion terlebih dahulu ke C3, menghadang pergerakan gajah nantinya. Lalu kita gerakan benteng ke E8. Dan barulah putih dapat menggerakkan gajah ke D2, membuka jalan blokade panjang. Lalu kita benteng ke B8. Jika putih blokade panjang menyelamatkan pionnya, sekaligus mengaktifkan serangan benteng, gajah kita ini akan ke F5, menghadang pergerakan raja. Untuk serangan kita kali ini, sulit buat putih dapat menebak ke arah mana tujuan kita kali ini. Buat yang belum tahu teknik ini, pastinya merasa aman-aman saja. Tidak ada yang berbahaya. Hingga putih akan menyerang gajah kita dengan pion. Nah, di posisi inilah kemenangan kita sebagai hitam tidak dapat dicegah lagi. Menteri kita akan bergerak ke A3, mengancam skakmat di petak B2. Kalau sudah begini, mau dicegah dengan cara apa? Apakah pion kali menteri atau pion kali gajah? Jika pion kali menteri, benteng kita ke B1, skakmat. Jika pion kali gajah, menteri akan kali pion B2, skakmat. Langkah terbaik putih itu hanya dengan menggeserkan bentengnya, memberi jalan buat geser raja. Tapi itu percuma, karena akan mati juga dalam 2 langkah. Menteri kali pion, skak. Raja geser, gajah ke C2, skakmat. Kita kembali lagi ke belakang. Setelah kita kuda ke C6, di sini putih menggerakkan gajahnya ke C4. Kita lihat dulu papan catur yang lainnya yang menunjukkan gerakan cepat jika gajah ke C4. Setelah putih gajah ke C4, kita sebagai hitam dapat menjebak putih dengan kuda ke F6 dan dapat juga dengan gajah ke C5. Pertama, kita akan tujukan gerakan hitam dengan jebakan kuda ke F6. Jika putih menggerakkan kuda ke G5, membantu gajah menyerang pion F7, hitam dapat mengembalikan serangan putih nantinya, yaitu dengan menggerakkan gajah ke C5. Di sini bisa saja gajah kali pion skak, tapi putih hanya dapat pion saja. Setelah raja geser, putih tidak akan dapat apa-apa. Yang dapat menguntungkan putih itu kuda kali pion F7, karena akan mendapat benteng nantinya. Jika benar kuda kali pion F7 mengancam menteri dan benteng, maka di sini serangan hitam dimulai, yaitu dengan gajah kali pion skak, raja kali pion, kuda kali pion skak. Jika putih menggeserkan rajanya ke E1, menteri ke H4, skak. Jika raja geser ke F1, akan terjadi skakmat di petak F2 dengan menteri. Jika raja geser ke E2, menteri ke F2, skak. Raja hanya dapat geser ke D3
mengancam kuda. Kuda E ke C5 Ska. Raja ke C3, menteri ke D4 skakmat. Jika putih menutupnya dengan pion, maka kuda kali pion. Putih masih belum dapat menggerakkan kuda kali benteng, karena kuda akan balik lagi ke E4 membuka serangan menteri Ska, dan akan terjadi seperti tadi. Raja ke F1 akan terjadi skakmat di petak F2 dengan menteri. Raja ke E2, menteri ke F2 Ska. Dan saat raja ke D3, hitam juga dapat mematikan putih dengan cara yang berbeda, yaitu dengan kuda ke B4 Ska. Pengorbanan kuda. Raja hanya dapat kali kuda, dan menteri ke F4 skakmat. Jadi langkah terbaik putih di sini pion kali kuda, menteri kali benteng Ska. Jika gajah menutup, maka hitam rokade menyerang kuda. Buat pecatur pemula yang belum tahu peraturan rokade, saat benteng terancam itu masih dapat rokade ya. Yang tidak dapat rokade itu jika saat diskak dan saat petak buat geser raja atau jalur buat geser raja sedang terhalangi atau terkontrol ancam lawan. Jadi jika benteng yang terancam masih dapat rokade. Oke, kita lanjut pada permainannya. Saat ini kuda putih masih terancam dan terpaksa harus hilang, karena jika kuda diangkat, misalkan kuda ke G5, maka akan terjadi skakmat dengan menteri kali gajah. Langkah terbaik putih harus melindungi gajah terlebih dahulu, yaitu dengan menggerakkan menteri ke E2. Hitam kuda ke D4 mengancam menteri, sekaligus ada ancaman skak benteng di petak C2. Jika saja putih menggerakkan menterinya ke F3 mengadukan menteri, menteri kali menteri, gajah kali menteri, kuda kali pion C2 skak benteng. Raja geser, kuda kali benteng, dan seterusnya. Hitam dipastikan dapat memenangkan permainan. Kita lihat lagi ke belakang saat putih sekak dengan kuda. Bagaimana jika raja geser ke E2? Maka kuda C bergerak ke D4 skak. Jika raja geser ke E3, maka akan terjadi skak menteri dengan kuda. Tapi kan Bang, menteri hitam juga ada dalam ancaman kuda. Berarti seimbang dong. Iya, memang hitam dan putih sama-sama terancam menteri. Tapi menteri hitam tetap akan selamat setelah kuda kali menteri nantinya. Lihat saja, raja putih hanya dapat geser ke petak C3 dan ke petak E3. Semua petak putih buat geser raja terkontrol kuda. Misalkan raja geser ke C3, kuda kali menteri Ska. Setelah benteng kali kuda, menteri ke F6. Tuh kan, menteri hitam tetap akan selamat.
Jika raja geser ke F1, menteri ke F6 sekak. Dan langkah terbaik putih terpaksa harus kehilangan menteri juga, yaitu menutup ke F3. Karena jika raja yang geser, akan terjadi skakmat di petak F2. Kuda kali menteri, dan seterusnya putih dipastikan kalah. Hitam dipastikan menang. Bagaimana bang, jika saat disekak dengan kuda, putih menggeserkan rajanya ke E3? Jika raja gesernya ke E3, menteri tetap akan ke H4. Jika putih tetap nekat, kuda kali benteng, menteri ke F2 sekak, pengorbanan kuda. Raja kali kuda, pion ke D5 sekak, menggratiskan pion. Di sini putih tinggal pilih apakah raja kali pion atau gajah kali pion. Jika raja kali pion, menteri ke D4 skakmat. Jika tadi gajah kali pion, maka gajah ke F5 skakmat. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu setelah kuda ke C6, gajah ke C4. Di sini hitam dapat menjebak putih dengan gerakan gajah ke C5. Putih brokade pendek. Kita kuda ke F6 mengancam pion. Jika putih melindungi pion dengan memajukan pion ke D3, permainan masih dapat seimbang. Tapi di posisi ini ada dua pergerakan putih yang dapat memberikan kita peluang untuk menang dengan cepat, yaitu melindungi pionnya dengan kuda ke G5 yang sekaligus membantu serangan gajah terhadap pion F7, dan pergerakan putih yang melindungi pionnya dengan kuda ke C3. Pertama, jika kuda ke G5, kita majukan pion ke D5, membuka serangan gajah, sekaligus mengancam gajah. Pion kali pion, gajah ke G4, mengancam menteri. Kuda menutup, lalu kuda ke D4 menyerang kuda. Kemenangan kita di sini yaitu jika putih pion ke H3 mengancam gajah. Kita kuda kali kuda skak. Pion kali kuda, gajah kali pion. Dan dari posisi ini bisa dipastikan kita yang akan memenangkan permainan. Silahkan kalian komentarkan apa yang akan kalian langkahkan jika kalian berada di posisi putih, untuk kita bahas di video berikutnya. Sekarang kita kembali lagi ke belakang. Setelah kuda ke F6 mengancam pion, langkah putih yang membuat kita punya peluang menang cepat itu yaitu jika putih melindungi pionnya dengan kuda ke C3. Kita gerakan gajah ke C5 menyerang pion F2. Putih brokade pendek. Kita kuda ke G4, lalu putih pion ke H3 mengancam kuda. Gerakan-gerakan putih ini yang dapat membuat kita punya kesempatan untuk menjebak hitam, yaitu dengan pion ke H5, membiarkan kuda kita dimakan pion. Kesalahan putih di sini dimulai dari pion kali kuda. Kita pion kali pion, lalu kuda ke H2, menghindari ancaman pion. Dengan putih menggerakkan kuda ke H2 ini adalah gerakan yang sangat fatal, karena menteri kita dapat langsung ke H4 mengancam skakmat. Jika sudah posisi seperti ini, kekalahan putih sudah tidak dapat dihindari lagi. Jika kuda kali pion, skakmatnya di petak H1.
pion tidak dapat dibuka karena terkunci gajah. Langkah terbaik putih di sini yaitu menggeserkan bentengnya, memberi jalan untuk raja kabur. Menteri kali kuda seka, raja geser, menteri ke H1 seka, raja geser ke E2, menteri kali pion. Benteng geser melindungi pion F2, dan seterusnya. Dipastikan kita yang akan memenangkan permainan. Kita kembali lagi ke belakang. Kita lihat pergerakan di papan catur yang lainnya. Di sini setelah hitam pion ke D5, putih tidak kuda ke F3, tapi menggerakkan gajahnya ke C4 menyerang pion F7. Setelah putih gajah ke C4, di sini kita akan menunjukkan cara menang cepat dengan pion ke F5, memberikan pion gratis. Setelah kita pion ke F5 menggratiskan pion, putih bisa pion ke D3, melindungi pion, bisa pion kali pion, bisa gajah kali kuda, bisa menteri ke H5 seka. Jika pion kali pion, kita kuda ke F6 melindungi petak H5. Jika putih kuda ke F3 membuka jalan rokade sekaligus mengancam pion, kita kuda ke C6 melindungi pion. Jika putih rokade, kita kuda ke G4. Jika putih pion ke H3 mengancam kuda, di sini kita dapat menjebak putih dengan memberikan kuda. Kita majukan pion ke H5. Pion kali kuda, pion kali pion, dan kuda putih jadi terancam. Mau gerak kemanapun kuda, menteri kita nantinya akan duduk di petak H4. Misalkan kuda ke H2, menteri ke H4, kuda kali pion, menteri ke H1 skakmat. Pada posisi ini, putih dapat menyelamatkan rajanya dengan memajukan pion, membuka jalan untuk kabur raja. Kita majukan pion menutup jalan kabur raja. Putih pasti menggeserkan bentengnya, membuka jalan buat raja geser. Menteri kali kuda seka, raja geser ke F1, menteri ke H1 seka. Raja geser, menteri kali pion seka, raja geser, menteri ke F2 seka, raja geser, menteri ke D4 skakmat. Kita kembali lagi ke belakang. Jika putih ke D3, kita gerakan kuda ke F6. Di sini putih kuda ke E2. Ini tidak jarang dilakukan para pecatur. Ini bisa terjadi jika putih bertujuan akan menggerakkan kuda ke G3 atau bertujuan akan memajukan pion F setelah rokade nantinya. Lalu kita gerakan gajah ke C5. Dan putih di sini pion ke C3. Bertujuan menutup serangan gajah dan ingin menguasai jalur D4. Lalu kita kuda ke C6. Putih memulai kesalahan dari posisi ini dengan pion ke D4 mengancam gajah. Kenapa ini bisa disebut kesalahan? Pion E4 ini tidak ada pelindung. Di langkah berikutnya, jika tidak dimakan, ya pasti memakan pion. Dan pion kita akan maju menutup serangan gajah nantinya. Lalu kita pion kali pion.
dan putih yang tidak ingin disekak dengan gajah ke B4 akan kuda kali pion. Lalu kita pion kali pion. Putih gajah F4 menyerang pion C7 karena kudanya sudah siap melangkah ke B5 membantu gajah. Di sini kita majukan pion ke D5 mengancam gajah. Gajah pastinya akan ke B5 mengunci kuda. Kita gajah kali kuda. Di sini putih menteri kali gajah karena merasa aman kuda kita masih terkunci. Ini adalah langkah putih yang dapat membuat kita menang dengan cepat. Lalu kita blokade pendek. Secara otomatis menteri putih jadi terancam kuda. Pastinya gajah kali kuda dan kita pion kali gajah. Jika menteri ke-4 mengancam pion, kita gerakan gajah ke D7. Jika gajah ke G5 mengunci kuda, menteri kita ke R8. Menteri yang merasa terancam akan bergerak ke B3 dan ada niat menyerang pion nantinya. Di sini kita mulai tekanan pada putih dengan kuda ke G4 mengancam pion. Jika putih melindungi dengan gajah ke H4, kita majukan pion menambah tekanan pada pion F2. Jika putih rokade pendek, kita menteri ke H5 mengancam gajah. Dan gajah pasti akan ke G3. Selain dari melindungi pion F2, gajah G ini jadi melindungi pion H2. Satu perwira melindungi dua pion di jalur yang berbeda. Tentu ini adalah kemenangan buat kita. Lalu kita majukan pion mengancam benteng. Setelah benteng geser, misalkan gesernya ke E1 mengancam pion, kita dapat melindungi pion dengan benteng kali F2. Gajah tidak dapat kali benteng karena satu-satunya pelindung H2 adalah gajah. Menteri dapat kali pion H2, skakmat. Jadi pada posisi ini, buat putih yang merasa masih aman dan punya kesempatan menyerang akan menyerang dengan menteri ke B7 mengancam benteng dan pion. Di sini jelas kita akan kehilangan salah satunya. Dan kita gerakan benteng ke F8. Dan bisa dipastikan langkah apapun dari putih pada posisi ini, kita yang akan memenangkan permainan. Silahkan permainannya dilanjutkan. Dan buat kalian yang menemukan langkah putih yang dapat mematahkan serangan di posisi ini, silahkan berkomentar untuk kita bahas di part berikutnya. Kita lihat lagi ke belakang, yaitu setelah kita pion ke F5, di sini putih gajah kali kuda, benteng kali gajah, menteri ke H5 skak. Kita tutup dengan pion, menteri kali pion, benteng ke G7 mengancam menteri. Dan biasanya putih akan menggerakkan menteri ke H8 mengunci gajah. Lalu kita pion ke D5. Jika pion kali D5, kita menteri kali pion mengancam pion G2. Jika pion kali F5, kita gajah kali pion. Setelah gajah kali pion, putih pastinya akan memajukan pion ke D3, membuka jalan gajah untuk menyerang benteng. Kita geserkan benteng ke F7, memberi umpan pion pada menteri. Jika putih berani menteri kali pion, benteng ke E7 mengancam menteri. Menteri putih akan hilang karena terkunci benteng. Jika tadi putih tidak menteri kali pion,
tapi gajah ke H6. Menteri kita ke H4 mengunci gajah. Gajah tidak dapat kali gajah karena menterinya bisa hilang dimakan menteri. Jika pion ke G3 mengancam menteri, kita dapat menggerakkan menteri ke B4 skak, dan di langkah berikutnya menteri kali pion B2 mengancam benteng. Atau kita menteri kali gajah, menteri kali menteri, dan kita untung gajah. Dan jika gajah ke G7 mengajak pertukaran menteri, kita gerakan menteri ke B4 skak. Jika pion menutup, kita kali pion mengancam benteng, dan dipastikan kita yang akan memenangkan permainan. Dan kita kembali lagi ke belakang, yaitu setelah pion ke E4, kita akan menunjukkan 4 variasi cara menang cepat dengan gerakan pion ke C5. Variasi pertama, putih kuda ke F3, lalu kita kuda ke C6. Putih pion ke D4, kita pion kali pion, kuda kali pion, pion ke G6, membuka jalan gajah. Kuda kali kuda, B kali kuda, putih gajah ke D3, kita gajah ke G6, putih rokade pendek, kita pion ke D6, putih kuda ke D2, kita kuda ke F6, putih benteng ke E1, kita rokade pendek, putih pion ke H3, memblok serangan kuda dan gajah. Kita menteri ke C7, menambah perlindungan terhadap serangan pion. Putih pion ke C3, memberi jalan untuk menteri bergerak ke jalur C2. Lalu kita benteng ke B8, menteri ke C2. Kita kuda ke D7, bertujuan untuk bergerak ke E5. Benteng bergerak ke B1. Kita kuda ke E5, putih kuda F1, bertujuan ke petak G3. Kita pion ke F5, menyerang pion. Di sini barulah kita dapat melihat kenapa kuda ke E5 dan kenapa benteng ke B8. Menteri dan gajah tidak dapat melakukan sekak karena petak B3 terkontrol benteng dan petak C4 terkontrol kuda. Jadi pemahaman dasarnya yaitu sebelum kita berniat melangkahkan bidak apapun, kita harus mempersiapkan perlindungan terlebih dahulu terhadap titik-titik yang dapat merusak posisi kita. Dan apa tujuan pion kita ke F5? Yaitu untuk maju ke F4. Dan jika dihadang dengan pion atau pion kali pion, kita akan menggerakkan kuda kali gajah. Dan jika menteri kali kuda, gajah kita akan mengancam menteri dan akan dapat benteng di langkah berikutnya. Jadi, di sini buat putih yang berpikir kita akan kali pion, kudanya akan ke G3. Dan kita pion ke F4 mengancam kuda. Gajah tidak dapat kali pion karena ada benteng. Dan langkah terbaik, kuda ke H1. Pion kita terus maju. Jika pion kali pion, kuda kali pion, sekak benteng. Jika gajah ke F1, kita pion kali pion. Jika gajah kali pion, kuda ke F3, sekak benteng. Raja geser, kuda kali benteng.
Atau jika tadi gajah kali kuda, benteng kali gajah. Dan dipastikan kita akan menang karena sudah unggul posisi. Lalu bagaimana jika tadi itu raja kali pion? Benteng kita ke F3, menyerang pion H3. Pastinya akan ditutup dengan kuda, dan kita menteri ke D7, menyerang pion H3. Raja geser ke H2, membuka perlindungan gajah. Nah, di posisi ini ada satu gerakan yang jarang terpikir oleh para pecatur pemula. Gerakan ini sangat mengejutkan dan akan bikin bingung lawan. Juga dapat mempercepat kemenangan hitam. Apa sih yang akan kita gerakan itu? Kita gerakan benteng kali C3, mengancam menteri. Pengorbanan benteng. Putih tinggal pilih, apa pion kali benteng atau menteri kali benteng. Jika menteri kali benteng, kita gerakan kuda ke G4, sekap, sekaligus gajah kita jadi mengancam menteri. Lalu bagaimana jika pion kali benteng? Jika pion kali benteng, kuda kita ke F3, sekak benteng. Raja geser, kuda kali benteng, mengancam menteri. Menteri geser, kita dapat benteng. Dan seterusnya kita dipastikan dapat memenangkan permainan. Dan sekarang kita kembali ke belakang, yaitu variasi yang kedua. Setelah kita pion ke C5, putih kuda ke F3, kita pion ke D6, pion ke D4, pion kali pion, kuda kali pion. Kita kuda ke C6, gajah ke F3, kuda ke F6, kuda ke D2, pion ke D5, mengancam kuda. Kuda kali kuda, D kali kuda, pion ke F3, gajah ke E7, gajah ke C4, kita rokade pendek. Putih juga rokade pendek, kita kuda ke H5, putih kuda ke B3, membuka pertukaran menteri. Kita abaikan dengan menggerakkan gajah ke G4, mengancam gajah. Ini adalah jebakan kita agar putih menggerakkan gajahnya mengancam benteng. Jika benar, gajah ke C5 mengancam benteng, kita gerakan menteri ke F6. Jika berhasil, gajah akan kali benteng. Dan kita gajah ke E3, sekap. Langkah terbaik hitam itu menutupnya dengan benteng. Tapi jika raja geser, kuda ke G3, sekap. Tidak ada pilihan lain buat putih selain pion kali kuda. Lalu menteri ke H6, skakmat. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu variasi yang ketiga. Di variasi ketiga ini, setelah kita ke C5, putih membalas dengan kuda ke C3. Lalu kita pion ke D6, putih pion ke D4 mengajak pertukaran pion. Kita pion E5, putih pion kali E5, berharap kita memakannya kembali dengan pion. Karena jika pion kali pion, putih dapat kali menteri, sekap. Setelah raja kali menteri, putih dapat menguasai permainan, dan kita tidak dapat rokade. Jadi setelah putih kali pion E5, kita kuda ke C6, dan putih pion kali pion. Lalu kita gajah kali pion. Putih pion ke E5, berharap gajah kali pion agar dapat menguasai permainan. Ya, kita kuda kali pion. Di sini putih gajah ke E4. Kita menteri ke E7,
Di sini itu gajah dapat sekak ke B5. Tapi jika kuda ke D5 mengancam menteri, kita tinggal gerakan kuda ke C3 skak mat. Pion tidak dapat kali kuda karena skak double dengan menteri. Begitu juga kuda tidak dapat kali menteri karena double sekak dengan kuda. Dan pada pergerakan gajah kali kuda juga kita dapat melakukan pergerakan seperti tadi. Kita gajah kali gajah. Lalu apa kesalahan putih yang dapat menyebabkan skak mat? Yaitu sebagai contohnya kuda ke D5. Seperti tadi mengancam menteri. Gajah kita ke C3. Skak mat, double skak. Pion tidak dapat kali gajah karena skak double dengan menteri. Begitu juga kuda tidak dapat kali menteri. Dan sekarang kita lihat variasi yang keempat. Pion E4, C5, kuda F3, pion E6, pion D4, pion kali pion, kuda kali pion, kuda F6 mengancam pion, kuda C3 melindungi pion, kuda C6 mengajak pertukaran kuda, kuda B5, gajah B4, gajah ke F4, kuda kali pion menyerang kuda C3, kuda ke C7 skak benteng, raja geser ke F8 dan kuda kali benteng. Kita menteri ke F6 mengancam gajah. Gajah belum dapat melakukan sekak karena ada kuda. Pada posisi ini akan banyak yang kita bahas. Saat ini kan gajah sedang terancam dan kuda C3 juga sangat tertekan. Jika gajah mundur ke D2 akan terjadi skak mat di petak F2. Di sini kita menemukan langkah terbaik buat putih, yaitu menteri ke F3 mengancam kuda sekaligus melindungi gajah. Kita kuda kali kuda. Setelah kita kuda kali kuda, di sini ada langkah yang terbaik buat putih, yaitu gajah ke D2 dan gajah ke D6 skak. Jika pion kali kuda, akan terjadi skak benteng dengan gajah kali pion. Setelah raja geser, gajah kali benteng. Jika gajah ke D2, kuda kita ke D4 mengancam skak mat pada pion C2 sekaligus mengancam menteri. Menteri tidak dapat kali menteri karena kuda kali pion C2 skak mat. Berarti di sini menteri harus menghindari ancaman kuda ke D3 agar dapat melindungi pion C2 dari ancaman kuda. Kita menteri ke E5 skak. Jika gajah C yang menutup, kita kuda ke A4 skak dengan gajah. Jika ditutup dengan pion, kuda kali B2 mengancam menteri. Jika menteri kali kuda, gajah kali pion skak ster. Menteri kali gajah, menteri kali menteri skak. Jika tadi menteri menyelamatkan diri ke D2, kuda ke F3 skak ster. Pion kali kuda, gajah kali pion ster skak. Putih hanya bisa pasrah dan kali gajah. Dan seterusnya kita dapat menteri. Jika menteri ke B1,
gajah kali pion skakmat. Lalu bagaimana jika tadi itu gajah ke D6? Jika gajah ke D6, skak, gajah kali gajah. Gajah ke D6 ini fungsinya dapat menghalangi pergerakan kuda untuk kabur. Jadi, kalau kondisi sudah begini, pasti kita akan mengakali kuda agar dapat menang perwira. Contohnya begini, setelah kita gajah kali gajah, putih memakan kuda kita. Tentu bukan dengan menteri, karena gajah dapat ke B4 dan menterinya akan hilang. Pastinya pion kali kuda, dan kita menteri kali menteri, pion kali menteri, dan seterusnya. Silahkan dilanjutkan. Bisa dipastikan hitam yang akan memenangkan permainan karena untung posisi dan akan untung perwira. Di sini saya merekomendasikan channel YouTube gadis ini. Dia gadis pecatur hebat yang hafal posisi-posisi mematikan di awal permainan. Silahkan kalian subscribe channelnya agar dia bersemangat untuk membagikan ilmu caturnya. Channelnya bisa kalian kunjungi di deskripsi video ini. Channelnya belum dapat dicari di pencarian dikarenakan subscribernya masih sedikit dan videonya belum banyak yang nonton. Oke, sekian dulu. Sampai jumpa kembali di video-video berikutnya.